Well, hello, good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine, okay? And our first meeting, we studied about self-introduction last week. And now we're gonna learn about tense. In bahasa, tenses itu artinya bentuk atau waktu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa atau mengapa kita harus mempelajari tenses? Kita harus mempelajari tenses karena tenses itu penting. Dari tenses, kita bisa tahu penggunaan waktu yang baik dan benar, seperti waktu sekarang, present, waktu kemarin, past, dan waktu yang akan datang, future. Jadi ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain, atau menanyakan dan memberikan informasi, perhaps about your identity, what grade are you in, and you say, I'm in 5th grade, or asking about information, what do you want to be when you grow up, and so on. So, you can asking and giving information by using correct sentence to others. It's like that. Jadi ketika kita belajar tentang tenses, ketika kita mau meminta dan memberikan informasi terhadap orang lain dengan menggunakan tenses atau bentuk waktu yang tepat, maka orang lain juga akan mengerti atau memahami apa yang sedang kita bicarakan. Alright guys, as you can see on the first slide, our topic today is about simple present tense. We're gonna learn about definition, function, pattern, and some examples, of course. And then here, time signal, and the last is giving assignment for you. Okay. As you can see on the first slide, the title, simple present tense. What do you think about simple present tense? Anybody knows? Now, simple present tense, the definition of simple present tense is a verb form that shows the time of the event in the present time. Jadi, simple present tense artinya bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu suatu kejadian di masa sekarang. Jadi, simple present itu artinya kejadian atau aktivitas yang terjadinya sekarang, bukan terjadi beberapa tahun yang lalu atau kemarin, tetapi terjadinya sekarang. Seperti itu. Oke, berikut kita akan belajar tentang function. Pada saat kapan sih gitu simple present tense ini digunakan? Apa sih fungsinya? Nah, pada saat kapan? Pada saat yang pertama, habitual action or everyday activities. Pada saat kegiatan yang biasa terjadi atau kegiatan sehari-hari yang kita alami. Contohnya, I always eat 3 times a day. Saya selalu makan 3 kali sehari. Nah, ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Oke, yang kedua ada general truth atau kebenaran umum. Contohnya, the earth is round. Artinya bumi itu bulat. Selain itu, contoh berikut ada the sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Masih banyak contoh tentang general truth. Oke, yang berikut ada imperative sentence. Dan imperative di sini artinya kalimat perintah. Dan kalimat perintah itu ada command and prohibition. Mari kita lihat yang command. Command itu merupakan kalimat perintah ketika kita menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, hey dude, please open your book. Silakan, tolong bukalah bukumu. Atau please close the door.
silakan atau tolong tutuplah pintunya. Seperti itu. Dan prohibition sentence, kalimat larangan, adalah kalimat di mana ketika kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya di sini, don't go, jangan pergi. Don't be jealous, jangan cemburu. Atau no smoking, jangan merokok. Nah, ini merupakan contoh prohibition sentence atau kalimat larangan. Nah, di sini ada don't go, don't be, dan no smoking. Kenapa sih? Mungkin ada dari kalian yang bertanya, kenapa sih don't di sini tidak menggunakan no atau no go? Contoh, atau don't jealous atau no jealous, atau bisa juga don't smoking. Kenapa kita tidak menggunakan don't smoking? Kenapa kita harus menggunakan no smoking? Atau kenapa kita tidak menggunakan no jealous? Kenapa? Anybody knows? Or are you curious with this? Kalian penasaran? Jika kalian penasaran, stay tune di channel ini karena kali berikut akan membahas tentang formula dari prohibition sentence, formula dari kalimat larangan. Oke, tapi sekarang kita akan bahas tentang function dari simple present tense. Oke, yang berikut ada timetable or future time, waktu yang telah terjadwal. Contohnya, the school opens at 7 o'clock in the morning. Sekolahnya buka pada pukul 7 pagi. Seperti itu. Oke, yang berikut ada headline in a newspaper, judul suatu berita. Dan ketika kita mau membuat suatu judul berita, kalian bisa menggunakan simple present tense. Ya, contohnya di sini ada Marco robs a bank. Ya, Marco itu merupakan subjek, robs itu merupakan verb S, dan bank itu merupakan objek. Jadi di sini menggunakan simple present tense. Oke, yang berikut ada ability atau kemampuan. Ketika kita mau mengatakan kemampuan kita, mengungkapkan kemampuan. Contohnya, Ariel can speak English fluently. Ariel bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar. Seperti itu. Atau saya bisa bermain gitar. I can play guitar. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir ada the series of action, kejadian yang berurutan. The series of action ini bisa kalian temukan pada descriptive text atau procedure text. Ya. Nah, pada contoh di sini merupakan procedure text yang dimana ingin bagaimana cara membuat sesuatu atau langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, contohnya, I want to make cake. Saya ingin membuat kue. Langkah-langkahnya adalah the first, I pour the water into the bowl. I add 3 eggs, sugar, and I stir it well. Jadi seperti itu tuh langkah-langkahnya. Alright guys, I hope you can understand about the function. Yeah. Okay, next we are going to study about pattern. Jadi pattern itu artinya pola atau bentuk, atau bisa diartikan juga dengan rumus dari simple present tense. Nah, simple present tense di sini dibagi menjadi 2. Polanya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada verbal sentence, ya. Yang kedua ada non-verbal sentence. Nah, mari kita lihat yang pertama. Verbal sentence using verb. Jadi verbal sentence ini menggunakan verb atau kata kerja. Polanya untuk positive sentence ada subject plus verb 1, s or es plus object. Untuk negative sentence, polanya subject
plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Untuk interrogative sentence atau kalimat tanya, polanya ada do or does plus subject plus verb 1 plus object, dan jangan lupa tanda tanya. Nah, di sini ada keterangan yang pertama, penambahan s or es digunakan pada subjek he, she, it, singular noun. Contohnya Nina, nama orang. Seperti jadi untuk subjek he, she, it dan singular noun, contohnya Nina, untuk verb atau kata kerjanya maka akan ditambahkan dengan s atau es untuk formal sentence. Nah, yang kedua, penggunaan auxiliary. Di sini ada auxiliary do dan auxiliary does. Do digunakan pada subjek Ayu, Dewi, plural, Nina and Nino contohnya. Gitu. Contohnya I do, you do, they do, we do, Nina and Nino do. Seperti itu. Untuk auxiliary does digunakan pada subjek he, she, it. Singular noun, contohnya Nina, hanya satu. Contohnya he does, she does, it does, Nina does. Ini untuk verbal sentence. Oke, just for information, subjek di sini ada I yang artinya saya, you yang artinya kamu, they yang artinya mereka, we yang artinya kita atau kami, he yang artinya dia laki-laki, she yang artinya dia perempuan, it yang artinya dia benda. Oke, mari kita langsung ke contohnya. Mari kita lihat yang positif. Contoh, I speak English every day. Saya berbicara bahasa Inggris sehari-hari atau setiap hari. Ya. Oke, di sini ada subjek I. Ada verb 1, speak, dan ada object English. Ini lengkap ya. Karena rumus positive sentence itu subject plus verb 1 plus object. Oke, untuk negatif, I do not speak English every day. Saya tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari atau sehari-hari. Nah, ini jelas ya. Pattern atau pola dari negative sentence itu ada subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Oke, I do not speak English every day. Oke, untuk interrogative sentence, do I speak English every day? Apakah saya berbicara bahasa Inggris sehari-hari? Nah, gitu. Jika ya, you can say yes you do. Jika tidak, you can say no you don't. Oke, alright. Untuk contoh yang kedua, she speaks English every day. Nah, kenapa di sini verbnya menggunakan s, ditambahkan s atau berakhiran s? Karena subjeknya itu adalah she. Ya, kita tahu bahwa untuk subjek he, she, it dan singular noun, maka verbnya akan ditambahkan s atau es. Jadi she speak English every day, verbnya ditambahkan s karena subjeknya she. Oke, untuk negative sentence, she does not speak English every day. Dia tidak berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Nah, sesuai pola ya. Oke, untuk interrogative sentence, does he speak English every day? Apakah dia berbicara bahasa Inggris sehari-hari? Jika ya, you can say yes he does. Jika no, you can say no she doesn't atau no she does not. Nah, kenapa di sini menggunakan does? Karena subjek he, she, it itu auxiliary-nya menggunakan does.
Untuk subjek Ayu Dewi plural Nina and Nino, contohnya auxiliary-nya menggunakan do, seperti itu. Oke, untuk contoh yang ketiga, Nina and Nino speak English every day. Nina dan Nino berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Nah, kenapa di sini verbnya tidak menggunakan s atau menambahkan s atau berakhiran s? Karena Nina dan Nino itu merupakan plural noun. Ya, oke. Negative sentence. Nina and Nino do not speak English every day. Nina dan Nino tidak berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Nah, kenapa pakai do? Ayo, karena subjeknya itu plural. Jadi plural noun, auxiliary-nya menggunakan do. Untuk interrogative sentence, do Nina and Nino speak English every day? Apakah Nina dan Nino berbicara bahasa Inggris sehari-hari? Kalau ya, you can say yes, they do. Kalau tidak, you can say no, they don't, or no, they do not. Oke, kenapa di sini subjeknya menggunakan they? Karena Nina dan Nino itu merujuk pada mereka. Ya, lebih dari satu. Oke. Alright guys, I hope you can understand about the pattern of verbal sentence. And now we move to non-verbal sentence, the pattern of non-verbal sentence. Nah, non-verbal sentence di sini adalah kalimat non-verbal ya yang menggunakan adjective kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Gitu. Oke, jadi untuk non-verbal ini tidak menggunakan verb, hanya menggunakan ana. Nah, ana di sini singkatan dari adjective, noun, dan adverb. Oke, mari kita lihat patternnya, formulanya. Untuk formula positive sentence, ada subject plus to be, am is are, plus complement atau pelengkap ana. Ya, ana itu singkatan dari adjective, noun, adverb. Untuk formula negative sentence, ada subject plus to be, am is are, plus not, plus complement, pelengkap. Complement artinya pelengkap. Untuk interrogative sentence, formulanya ada to be, am is are, plus subject, plus complement. Oke, keterangannya, penggunaan to be, am is are. To be is digunakan pada subjek he, she, it, singular noun. Contohnya, Nana. Mari kita lihat contohnya. He, to be-nya is. She, to be-nya is. It, to be-nya is. Singular noun Nina, to be-nya is. Nina is. You can say like that. Oke, untuk to be am digunakan pada subjek I. Contohnya, I am. Oke, untuk to be are digunakan pada subjek you, we, they, plural noun Nina and Nino. Oke, contohnya, you are, we are, they are, Nina and Nino are. Ini untuk non-verbal sentence. Oke, mari kita langsung saja ke contohnya supaya lebih jelas. Contohnya, positive sentence untuk non-verbal, you are a student. Kamu adalah seorang siswa. Kenapa to be-nya are? Karena subjeknya you. Ingat, you are, we are, they are. Nah, seperti itu. Nah, negative sentence, you are not a student. Kamu bukan seorang siswa. Negatif. Untuk negative sentence selalu menggunakan not. Ya. Oke, untuk interrogative sentence, are you a student? Kalau
Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Nah, jadi menggunakan to be duluan. To be are, habis to be ada subject dan juga ada complement. Oke. Jikalau kamu adalah seorang siswa, kamu bisa menjawabnya dengan yes I am. Jikalau kamu bukan seorang siswa, kamu bisa menjawabnya dengan no I am not. It's like that. Oke. Untuk contoh yang kedua, she is a student. Dia adalah seorang siswi. Nah, she di sini merujuk pada dia perempuan. Jadi, dia perempuan adalah seorang siswi. Nah, kenapa to be-nya menggunakan is? Karena subjeknya itu menggunakan she. Ingat, she, he, it, to be-nya adalah is. Untuk negative sentence, she is not a student. Dia bukan seorang siswi. Nah, untuk interrogative sentence, is she a student? Apakah dia seorang siswi? Nah, ingat untuk interrogative sentence didahulukan dengan to be. To be, subject, dan complement. Dan jangan lupa tanda tanya. Jikalau dia seorang siswi, you can say yes, she is. Kalau dia bukan seorang siswi, you can say no, she is not, atau no, she isn't. Oke, untuk contoh yang ketiga, positive sentence, Nina and Nino are students. Kenapa di sini menggunakan are? Nah, karena subjeknya itu adalah plural noun. Jadi menggunakan are. Oke. Yang berikut, kenapa students ini berakhiran s? Ada yang tahu? Students berakhiran s karena subjeknya plural, di mana noun-nya itu lebih dari satu. Jadi harus ditambahkan s pada complement. Di sini complementnya ini students itu noun. Jadi noun harus ditambahkan s. Untuk negatif ada Nina and Nino are not students. Nina dan Nino bukan siswa. Ya. Oke, untuk interrogative sentence, are Nina and Nino students? Apakah Nina dan Nino siswa? Jikalau betul, kalian bisa mengatakan dengan atau menjawabnya dengan yes they are. Jika tidak, kalian bisa menjawabnya dengan no they are not atau no they aren't. Okay, so far, do you understand about explanation? I hope you can understand, guys. Yeah. Alright. For the next. In simple present tense, we're going to study about time signal. Jadi dalam present tense ada keterangan waktu, ya, yang biasa atau selalu digunakan. Nah, di sini ada always, selalu, as a rule, biasanya atau lazimnya, generally, umumnya, normally, biasanya, usually, biasanya, often, seringkali, sometimes, kadang-kadang, nah, seldom, jarang, frequently, sering, every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every week, setiap minggu, once a week, sekali seminggu. Jadi, ketika kalian nanti ingin membuat atau mendapatkan tugas membuat simple present tense. Contoh simple present tense, kalian bisa menggunakan time signal, keterangan waktu ini. Oke? Alright guys. Next, the last. Oke? Waktunya kalian untuk mengerjakan tugas. Ya. Your assignment. Please make 10 sentences into positive, negative, and interrogative sentence by using simple present tense. Jadi tugas
kalian adalah membuat 10 kalimat di dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogative dengan menggunakan simple present tense. Ya, kalian bisa menggunakan formula atau rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke guys, so for any question, jika ada pertanyaan, ya silakan tanya saja pada kolom komentar ya di bawah ini, atau kalian bisa mengirimkan direct message to me ya, langsung ke my WhatsApp number ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like videonya ya, dan yang belum subscribe silakan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Okay, alright guys, I think that's all from me. Thank you so much for your attention. Yeah, and the last word from